Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu bersemangat. Hari ini bersama Bu Nurul kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Mapel PKN kelas 4, tema 9. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian hak dan kewajiban. Yang dinamakan dengan hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki setiap orang dari sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Sebagai manusia, kita memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita. Apabila kita mampu melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab menjaga lingkungan tersebut, maka manusia akan memperoleh haknya. Anak-anak, apa ya kewajiban kita terhadap lingkungan? Mari kita belajar tentang kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan diantaranya yang pertama adalah membersihkan lingkungan dari sampah. Sampah yang berserakan harus kita bersihkan agar lingkungan kita menjadi sehat dan bersih. Kewajiban kita terhadap lingkungan yang kedua adalah melestarikan lingkungan dengan melakukan reboisasi. Reboisasi atau penanaman hutan kembali dapat memperbaiki lapisan ozon yang mulai menipis karena pencemaran udara atau polusi. Kewajiban kita terhadap lingkungan yang nomor 3 adalah memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Dengan memakai kendaraan yang ramah lingkungan, kita bisa mengurangi pencemaran udara atau polusi. Contoh kendaraan yang ramah lingkungan adalah mobil listrik dan mobil tenaga surya atau matahari. Kewajiban kita terhadap lingkungan yang nomor 4 adalah mengurangi polusi dengan menggunakan energi alternatif. Yang dimaksud dengan energi alternatif adalah sebuah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Contohnya antara lain air, angin, dan panas matahari. Anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang kewajiban kita terhadap lingkungan, sekarang kita belajar juga tentang hak kita terhadap lingkungan. Hak kita terhadap lingkungan antara lain yang nomor 1 adalah menikmati lingkungan yang segar. Lingkungan segar merupakan dambaan setiap orang. Lingkungan yang segar membuat hidup kita menjadi sehat dan nyaman. Dengan hidup yang sehat dan nyaman, semua kegiatan dapat kita laksanakan dengan baik. Hak kita terhadap lingkungan yang nomor 2 adalah memperoleh air yang sehat dan bersih. Memperoleh air yang sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk kita, contohnya bisa kita pergunakan untuk minum, mandi, mencuci, mengairi sawah, dan bisa juga dipakai sebagai pembangkit tenaga listrik. Hak kita terhadap lingkungan yang nomor 3 adalah pemenuhan kebutuhan makanan dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani yang berasal dari hewan dan protein nabati yang berasal dari tumbuhan. Bebas dari pencemaran lingkungan merupakan salah satu hak kita terhadap lingkungan. Lingkungan yang sehat merupakan lingkungan yang bebas dari pencemaran. Dengan lingkungan yang sehat, penghuni lingkungan juga sehat dan terbebas dari berbagai macam penyakit
yang disebabkan oleh lingkungan yang tercemar atau kotor. Apa ya tanggung jawab kita dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan alam? Di antaranya yang pertama adalah memelihara kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini artinya tidak mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sebagai tempat tinggal manusia. Teknologi ramah lingkungan ini diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, namun tidak mengakibatkan kerusakan pada lingkungan di sekelilingnya. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan dengan cara meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber energi yang tidak akan habis atau kita menggunakan energi alternatif. Contohnya seperti sinar matahari, angin, panas bumi, air, dan lain-lain. Yang keempat, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek peran dan fungsi lingkungan dapat mendatangkan berbagai macam bencana alam. Seperti apa ya anak-anak? Seperti tanah longsor, banjir, kabut asap, dan pemanasan global yang sangat merugikan masyarakat. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini ada soal latihan. Soal yang pertama, sebutkan 3 kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang nomor 2, sebutkan 3 hak kita terhadap lingkungan. Dan yang nomor 3, sebutkan 3 contoh tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Anak-anak, selamat mengerjakan.